Ia berterima kasih pada profesor atas kebaikan dan dukungannya. Merasa yakin telah membuat pilihan yang tepat, meski harus menghadapi ujian ini. Seiring berjalannya waktu, Srone dan Emi makin sering menghabiskan waktu bersama, bercerita. Serta mengenang bagaimana mereka bisa dekat selama di sekolah. Emi masih sedikit kesal dengan keputusan Srone, tapi tak bisa menahan diri untuk mengungkapkan kekhawatirannya. Namun, Srone meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja, seperti yang sudah-sudah. Saat menghadapi perundungan dan tantangan di sekolah, meskipun berbeda, mereka berdua menikmati kebersamaan, tertawa dan mengobrol, sambil menavigasi perasaan rumit mereka satu sama lain. Sebulan kemudian, hari ujian tiba, dan para siswa sibuk bersiap. Beberapa dari mereka mulai mengikuti tutorial privat. Sebagai upaya terakhir untuk mempelajari cara berteleportasi, waktu semakin menipis dan tekanan semakin meningkat. Lapangan sudah siap dengan 20 siswa berbaris untuk ujian. Masing-masing bertekad untuk melakukan yang terbaik, di antara mereka Srone berdiri teguh dengan percaya dirinya. Sementara banyak yang gugup dengan aspek praktis dari mantra itu. Srone percaya bahwa mempelajari mantra teleportasi sendiri adalah jalan yang benar. Dia mengerti bahwa dunia nyata, terutama bagi seorang penyihir, tidak dapat diprediksi. Dan pengetahuan tentang topografi dan lingkungan adalah kunci untuk menguasai teleportasi. Ini bukan hanya tentang rumus, ini tentang beradaptasi dengan keadaan yang selalu berubah. Menyesuaikan penerapan mantra berdasarkan situasi yang dihadapi, Srone mempersiapkan diri secara mental untuk tantangan di depan. Merefleksikan perhitungan yang telah ia buat di benaknya. Nilai cahaya, energi kecepatan, 10/20. Srone menganggap dirinya tidak bisa mempelajari mantra teleportasi. Karena dia belum pernah menggunakan sihir sebelumnya, dia yakin seharusnya tidak sulit bagi kelas 7. Yang membayar mahal untuk bimbingan belajar, agar dapat menguasai teleportasi dengan cepat. Srone menghabiskan waktu berlatih mantra. Guru Mark mengamatinya dari atas dan memujinya, mencatat bahwa Srone memiliki. Ternyata dia lumayan menguasai dasar teleportasi, padahal awalnya aku meremehkannya. Anak dari penasihat teknis asosiasi penyihir, Master Mark itu. Nanti ku bilang ke temanku, Srone mungkin takkan jadi ahli teleportasi sebulan lagi. Namun, dengan latihan fokus dan persiapan matang, dia punya peluang lulus ujian. Sementara itu, murid kelas 9 terus memantau perkembangan Srone dengan seksama. Mark memerintahkan seorang kolega untuk mengawasinya. Setelah tahu Srone belajar sendiri dari buku, Mark terkejut. Kukira dia akan menyewa guru, karena kupikir sihir tak bisa dipelajari hanya dengan membaca saja. Di waktu senggang, Srone mencurahkan banyak tenaga untuk memahami teleportasi. Konsep-konsepnya dihafalkan, teorinya dikuasai, meski dia tetap merasa belum siap. Waktu hampir habis, dia memaksakan diri di tempat latihan eksklusif. Srone berlatih sihir tanpa henti, membayangkan bagaimana seharusnya bekerja. Berdasarkan pengetahuan teoretisnya, ia mencoba memasuki zona spiritual, dan menerapkan teori protonisasi, berpikir mungkin akhirnya sesuai dengan apa yang ia bayangkan. Srone merenung, dia mempertimbangkan hakikat sihir. Dia percaya manusia tak bisa menghitung nilai cahaya ketika seorang penyihir fokus, malahan. Pikiran mereka jadi sangat peka pada segala sesuatu di sekitar mereka. Penyihir terhebat, bahkan bisa membedakan jumlah daun di pohon yang jauh. Kesadaran yang meningkat ini melambangkan keadaan ekstrim kepekaan mental. Dikenal sebagai zona spiritual. Sekali di zona spiritual, seorang penyihir merasakan dunia luar, melalui kemampuan ekstrasensori, dan mengatur fenomena bukan melalui perhitungan. Namun dengan memahami segalanya secara simultan. Sebelum tes teleportasi, Srone berjuang dengan percobaan pertamanya, setiap kegagalan berakhir dengan dia jatuh tersungkur. Frustrasi, tapi bertekad, ia terus mencoba memperbaiki kesalahannya. Prosesnya melelahkan, dan tubuhnya merasakan akibat dari latihan tanpa henti ini. Meski sudah berusaha sekuat tenaga, dia tak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia belum cukup maju. Dengan ujian yang semakin dekat, Srone merasa diliputi kekhawatiran. Dia sudah mencoba setiap teknik yang dia tahu, tetapi hasilnya tetap tidak konsisten. Setiap keraguan menggerogoti kepercayaan dirinya, tapi dia bertekad untuk terus maju. Menyadari dia tak bisa menyerah sekarang, latihannya jadi makin gila. Dia memaksakan diri menyempurnakan setiap gerakan, serta menghafal setiap langkah teori hingga sempurna. Akhirnya, dia berhasil berteleportasi tanpa cedera. Sebuah terobosan kecil tapi penting. Namun, bahkan pencapaian ini terasa kurang. Waktu terus berjalan, dan Srone sadar. Dia harus memaksa dirinya melampaui batas jika ingin punya kesempatan lulus ujian. Di tempat lain, Guru Mark bersiap untuk penampilannya sendiri. Dia fokus pada tonggak bersejarah, bertujuan melintasi jarak 700 meter dalam 1 detik. Hari ini menandai kesempatan baginya untuk memperkuat posisinya. Namun, pikirannya juga melayang pada peserta ujian. Terutama Srone, yang dikenal sebagai putra penasihat teknis asosiasi penyihir. Srone telah menarik perhatian besar dari teman-teman dan para mentor. Banyak yang meragukan kemampuannya, percaya ketergantungannya pada belajar sendiri melalui buku. Tidak memadai untuk menguasai sihir praktis. Metode ceruan bagaimanapun, adalah subjek intrik dan skeptisisme di antara para siswa dan instruktur. Maria, salah satu teman sekelas Srone, menyimpan rasa jijik khusus padanya. Dia memandang ketergantungannya pada buku sebagai penghinaan terhadap pelatihan sihir tradisional. Kekecewaannya pada metodenya mengaburkan fokusnya, membuatnya tidak siap untuk ujian yang akan datang. Meskipun dia mengamati yang lain di lapangan pelatihan, pikirannya tetap dipenuhi ketidakpuasannya, menghambat kemajuannya. Kekurangannya tak luput dari perhatian, dan instruktur menganggap kurangnya persiapannya sebagai penghalang besar bagi keberhasilannya. Sementara itu, diskusi di antara instruktur mengungkap harapan yang beragam. Untuk kinerja Srone, beberapa melihat usahanya sia-sia, percaya dia kekurangan pengalaman praktis yang diperlukan untuk berhasil, yang lain menyadari tekadnya, menduga dia mungkin mengejutkan semua orang. Koneksinya dengan asosiasi penyihir menambah lapisan ketegangan dengan beberapa instruktur.
Diam-diam berspekulasi tentang peluang yang bisa dibawa kesuksesannya, bukan hanya untuknya. Tapi bagi mereka yang selaras dengannya. Terlepas dari ini, jalan Serone jauh dari kata pasti. Keraguan akan kemampuannya masih menghantui, sementara hari ujian tiba. Lapangan disiapkan dengan cermat, para juri menempati posisinya di jembatan yang telah ditentukan. Dan murid-murid dari kelas 4 hingga 6 berkumpul untuk menyaksikan para peserta ujian dari kelas 7 yang sudah siap. Masing-masing merasakan beratnya tantangan di depan mata. Kehadiran Serone menarik perhatian yang cukup besar. Banyak pesaing yang menganggapnya sebagai target. Tekanan untuk tampil, dan pengawasan dari rekan-rekannya sangat membebani. Tapi Serone memaksa dirinya untuk fokus. Dia tahu bahwa ujian ini tidak hanya mengukur bakat magisnya, tetapi juga ketahanannya di bawah tekanan. Hitungan mundur menuju ujian dimulai. 21 peserta berdiri dengan siap, pikiran mereka dipenuhi strategi dan ketakutan. Serone, sangat menyadari permusuhan yang ditujukan padanya, merasa terasingkan. Hari ujian berubah menjadi kejutan ketika Serone tidak terlihat dimanapun. Saat pengumuman untuk memulai ujian dibuat, Mark, rekan-rekannya, dan Amy mencarinya. Bertanya-tanya apakah dia telah meninggalkan tantangan sepenuhnya. Sementara itu, para juri menguraikan aturan untuk ujian kenaikan tingkat. Tugasnya tampak sederhana. Saat sinyal diberikan, peserta harus berlari ke tepi tebing dan berteleportasi. Siapapun yang melakukan perjalanan terjauh melalui teleportasi akan lulus. Suasana tegang menyelimuti kelompok saat murid-murid dari kelas 7 berbisik-bisik gugup di antara mereka sendiri. Taruhannya sangat mengerikan. Jika upaya teleportasi gagal melintasi jurang, siswa akan jatuh tanpa jaminan keselamatan. Tidak ada konfirmasi tentang tindakan pencegahan yang dilakukan, semakin menambah kekhawatiran. Gumaman tumbuh cukup keras untuk menarik perhatian juri. Berbicara kepada kelompok, mereka mengingatkan para siswa bahwa sekolah ini tidak menghindar dari bahaya. Setiap mata pelajaran membawa risiko yang melekat, termasuk kematian. Mereka menjelaskan bahwa ini adalah ujian kenaikan tingkat dini, bukan ujian untuk orang yang lemah jantung. Hanya mereka yang yakin akan kemampuan mereka yang harus melanjutkan. Dengan pengingat terakhir, bahwa belum terlambat untuk berbalik, para juri menyerahkan keputusan kepada para peserta. Saat waktu ujian semakin dekat, Mark tetap percaya diri, yakin tak seorang pun, terutama Serone, bisa mengunggulinya dalam kondisi seperti ini. Sementara itu, Serone masih bergulat dengan ketidakpastian. Karena datang terlambat, dia berada di persimpangan jalan. Profesor Oliver menyarankannya untuk mundur jika merasa belum siap, akan tetapi Serone tak bisa mengabaikan suara terus-menerus di benaknya, mendesaknya untuk menggunakan semua yang telah dipelajarinya. Pikirannya berkecamuk antara keraguan dan tekad, sementara kepala sekolah, Profesor Romey, bersiap memberikan aba-aba mulai. Beberapa staf fakultas memperdebatkan apakah Serone seharusnya diizinkan berpartisipasi mengingat keterlambatannya. Keputusan dibuat untuk melanjutkan sesuai jadwal, persiapan adalah bagian dari ujian, begitulah argumen mereka. Ketika ujian dimulai, para peserta berbaris di tepi lapangan. Siap berlari menuju tebing, latihan berat telah membawa mereka ke momen ini. Namun, tak satu pun dari mereka pernah menghadapi hal seperti jurang yang membentang di hadapan mereka. Kekosongan menganga yang seolah melahap cahaya dan suara, para siswa bergulat dengan ide surreal. Memiliki langit di bawah kaki mereka. Beban ketidaktahuan menekan mereka dengan berat. Menentukan waktu teleportasi di tepi tebing. Sangat penting, bahkan keraguan sepersekian detik bisa menjadi perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan. Kelompok pertama berangkat. Menempuh jarak 5 meter dalam 3 detik pertama, setiap peserta berusaha mengunci titik teleportasi mereka. Saat mereka mendekati tebing, tantangannya sangat berat. Tidak peduli berapa banyak ronde teleportasi yang dilakukan. Titik awal membatasi jarak total yang ditempuh. Serone akhirnya melangkah ke kompetisi, terlihat tidak sinkron dengan yang lain. Ketika gilirannya tiba, dia ragu, berdiri diam sejenak. Sebelum berlari menuju tebing, dia melompat 2 meter melewati tepi tebing, tetapi yang mengejutkan, dia melakukannya tanpa memulai teleportasi. Serone melompat ke jurang tanpa mengaktifkan teleportasi. Gerakan nekatnya itu langsung membuat para penonton tercengang, bahkan para juri, teman sekelas, dan penyihir paling berpengalaman pun terkejut. Apa yang terlihat sembrono bagi kerumunan, sebenarnya sudah diperhitungkan dengan matang. Dalam benak Serone, ia yakin harus tetap tenang dan mempertahankan fokusnya di zona spirit. Ia tahu jika ia goyah sedikit saja, semuanya akan berakhir. Lompatannya, yang tampak hampir tanpa usaha, dieksekusi dengan presisi yang mengkhianati kurangnya pelatihan sihir formalnya. Penentuan waktunya sangat tepat, sehingga bagi mata telanjang, perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan hanya terpaut milidetik. Langkah Siron membuat semua orang kagum, terutama mengingat latar belakangnya yang sederhana. Dia tidak pernah diajari sihir secara formal, juga tidak menikmati hak istimewa yang diberikan kepada orang lain di kelasnya. Amy, yang menonton dari pinggir lapangan, kagum pada kecerdikan dan tekadnya. Dia menyadari bahwa, jika Serone dapat mempertahankan pertarungan teleportasinya sepanjang ujian, dia memiliki peluang nyata untuk tetap unggul. Keterampilan improvisasinya, yang diasah melalui belajar sendirian dan refleksi diri, membedakannya dari teman-temannya. Mark, di sisi lain, merasa kepercayaan dirinya goyah. Dia telah meremehkan Serone sebagai yang lemah. Yakin bahwa kurangnya pengalaman anak itu akan menyebabkan kegagalan. Sekarang dia terpaksa mempertimbangkan kembali. Penampilan Serone telah menghancurkan ekspektasi Mark, membuatnya bergegas menyesuaikan rencananya. Kesenjangan yang dia kira akan menjamin kemenangannya, kini jauh lebih sempit dari yang diperkirakan. Keberhasilan Serone merusak rencana Mark yang telah disusun dengan hati-hati. Dan untuk pertama kalinya, kekhawatiran yang tulus menyelinap ke dalam pikirannya. Maria Erleng, pesaing lainnya, merenungkan posisinya sendiri di kelas. Biasanya seseorang yang berkembang dalam kompetisi persahabatan. Dia merasakan beratnya ujian menekan dirinya. Selama 6 tahun yang panjang, Maria terjebak di kelas 7.
Tidak dapat maju karena ketidakmampuannya mengatasi rintangan utama. Kata-kata gurunya terngiang di benaknya, mempertanyakan, apakah dia memiliki kemampuan untuk menjadi seorang penyihir sama sekali. Ujian memasuki pertarungan ketiganya. Dan para peserta mendapati diri mereka terpisah menjadi 3. Di barisan depan, ada Mark dan antek-anteknya yang ngotot mengejar Serone. Bertekad menjatuhkannya, sementara kelompok pelajar lain tertinggal 3 meter di belakang. Berusaha mengejar, tapi mulai goyah karena beratnya ujian ini. Ampun, deh. Kelompok ketiga berisi mereka yang teleportasi prematur karena ketakutan. Hadeh, berharap aman, tapi malah bikin diri sendiri rentan. Salah perhitungan, susunan ini menciptakan suasana tegang, rasa takut menyebar seperti gosip emak-emak. Seperti yang diduga, korban pertama adalah anggota kelompok ketiga, yang langsung tereliminasi karena gagal memenuhi syarat ujian. Bye-bye. Kelompok kedua menyusul tak lama kemudian, ambruk karena kelelahan. Lemah, menyebabkan Mark tertawa mengejek. Dasar songong, atas ketidakmampuan mereka mencapai setengah jalan pun. Payah, sementara itu, Serone terus membuat kagum para penonton jauh di depan Mark. Gokil, dia bergerak dengan ketahanan yang menentang ekspektasi. Kuat benar, meski awalnya Mark meremehkan, mengira Serone akan cepat lelah. Sok tahu, dia menyadari kebalikannya. Serone, yang tampak ngos-ngosan di awal, kini tampak hampir tak kenal lelah. Ajaib, iramanya stabil, gerakannya tepat, dan tekadnya tak tergoyahkan. Mantap, Profesor Oliver yang mengamati dengan seksama berkomentar bahwa Serone benar-benar punya bakat. Memperhatikan kemampuannya berulang kali menggunakan compulsion, teknik yang menuntut, yang memaksa pikiran menciptakan inersia seolah bekerja seperti mesin tanpa henti. Gila, compulsion, keterampilan yang membutuhkan fokus dan penguasaan luar biasa bukanlah hal mudah. Melibatkan pembuatan objek atau tindakan dalam pikiran dan menghasilkan inersianya secara manual. Proses yang menguras bahkan penyihir berpengalaman, namun Serone melakukannya dengan mulus. Dewa, tanpa menunjukkan tanda ragu, konsistensinya menarik perhatian kepala sekolah. Profesor Romei yang mengamati dinamika dari jauh. Dia mencatat bahwa sementara bakat Serone bersinar terang, ketidaksabaran Mark, dan frustrasinya menjadi bumerang baginya. Romei bisa merasakan kegelisahan Mark yang meningkat. Kontras yang mencolok dengan sikap tenang Serone, saat ketegangan meningkat, teman Emi. Terheran-heran pada kemampuan Serone yang tampaknya tidak wajar. Dia mencatat bahwa Serone tampaknya meningkatkan inersianya secara artifisial, keterampilan tingkat lanjut yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang alam bawah sadar penyihir. Kebanyakan penyihir mengandalkan kesadaran mengendalikan proses bawah sadar mereka, tetapi eksekusi Serone menunjukkan sesuatu yang jauh melampaui norma. Pengamat lain berspekulasi bahwa Serone mungkin secara langsung memanipulasi alam bawah sadarnya, sebuah prestasi yang dianggap hampir mustahil untuk dipelajari. Kontrol seperti itu mengisyaratkan kedalaman bakat dan intuisi, yang membedakannya bahkan di antara siswa-siswa berbakat. Saat melarikan diri, Chiron tetap fokus, mendorong batas kemampuannya untuk mempertahankan keunggulannya. Pikirannya dipenuhi oleh tantangan yang ada di depan, mengetahui bahwa mengalahkan Mark akan membutuhkan setiap ons kekuatan mentalnya. Mark, yang semakin putus asa, mengerahkan segalanya untuk mempersempit jarak. Tetapi serangannya meleset dari sasaran. Serone bergerak dengan presisi yang luar biasa, menghindar dan menenun melalui serangan itu seolah-olah dia mengantisipasi setiap gerakan. Frustrasi Mark meningkat saat dia menyadari bahwa Serone tidak hanya unggul, tetapi dia juga tampak tak tersentuh. Ujian mencapai titik kritisnya saat Mark menyusun rencana berbahaya. Untuk memastikan kejatuhan Serone, dia dengan sengaja mengganggu ritme Serone, mematahkan polanya dan memaksanya keluar jalur. Serone, yang sudah terkuras secara fisik karena mempertahankan keunggulannya, berjuang untuk memulihkan momentumnya. Pergeseran mendadak menyebabkan reaksi berantai dan Serone nyaris menghindari tabrakan dengan peserta lain. Para pengamat dari kelas 5 segera mencurigai adanya kecurangan. Mengenali gangguan yang disengaja oleh Mark, mereka mencatat taktik itu. Sebuah gerakan yang diperhitungkan untuk memaksa lawan keluar jalur sambil mengeksploitasi teleportasi. Waktu adalah segalanya, tetapi sangat berbahaya. Mark memanfaatkan kesempatan itu, mempercepat langkahnya dengan ledakan energi yang putus asa, meskipun ketegangan mulai terlihat. Rencananya menempatkannya di depan, tetapi strategi cerobohnya berdampak buruk. Sementara itu, Chiron, meskipun tampak lelah, menolak untuk menyerah. Tekadnya yang kuat membuatnya tetap dalam perlombaan. Jarak antara dia dan Mark semakin dekat. Para penonton meledak kagum saat keduanya muncul sebagai pesaing terakhir. Persaingan sengit mereka menggetarkan suasana. Keduanya telah mencapai level 10 zona pengujian, level yang belum pernah dicapai oleh siswa manapun. Dalam sejarah ujian kemajuan awal akademi, Profesor Tat mengawasi situasi menjadi semakin khawatir. Level 10 jauh melampaui apapun yang siap ditangani oleh siswa manapun, menyadari bahaya yang meningkat. Dia bergegas ke ruang mesin untuk menghentikan tes. Namun, kepala sekolah Profesor Romei turun tangan, menghitung implikasi yang lebih luas. Dari pembatalan ujian, alih-alih itu, Romi menginstruksikan Tat untuk mengirim sinyal kuning, menandakan akhir dari tes tanpa mengakhirinya secara tiba-tiba. Sinyal itu berkedip di seluruh arena pengujian, tetapi tidak ada pesaing yang melambat. Mark, yang didorong oleh ambisi, bertekad untuk mengakhiri ujian sesuai dengan keinginannya. Saat Tat kembali ke kantornya, dia mendapati pintu terkunci, sebuah suara yang familiar menyapanya. Itu adalah Maria, nadanya tenang yang meresahkan tetapi dibalut dengan kepahitan. Dia menghadapi Tat, menuduhnya ikut campur di tempat yang tidak penting. Maria mengungkapkan ketakutannya bahwa Mark akan naik ke kelas 5, di mana pengaruhnya akan menjadi lebih menindas. Dia menghalangi upaya Tat untuk campur tangan lebih lanjut, memperingatkannya untuk tidak membuka pintu. Jika dia menghargai posisinya sendiri, dia menyarankan agar menghentikan ujian. Tidak akan mengubah apapun, dan kehadirannya hanya meningkatkan ketegangan dalam kekacauan yang terjadi. Sementara itu di arena pengujian, pikiran Mark berpacu.
Dia tahu sinyal itu menandakan akhir ujian, tetapi dia menolak untuk mengalah. Fokus utamanya adalah menghancurkan Serone dan memperkuat dominasinya. Labirin menjulang di depan, jalur berputar-putarnya menandai fase terakhir tantangan. Saat kerumunan menyaksikan dalam keheningan yang terpana, berita dengan cepat menyebar di antara fakultas. Bahwa Mark dan Serone telah memasuki labirin, menentang semua harapan dan aturan. Kepala sekolah, Profesor Romy, duduk dalam keheningan tegang memproses berita itu. Bahwa Mark dan Serone masih terkunci dalam pertempuran di medan perang. Terlepas dari sinyal kuning untuk mengakhiri ujian, kekhawatiran mencengkeramnya. Saat dia menyadari bahaya level 10. Tahap yang hanya dimaksudkan untuk para profesional jauh melampaui apa yang dapat ditangani oleh siswa. Dia segera menginstruksikan staf untuk menghentikan pertempuran. Khawatir kedua peserta hampir celaka, Profesor Oliver justru menantang penilaian Romy, menuduhnya serakah dan tidak sabar. Oliver menuduh Romy sudah mendorong para murid terlalu jauh. Keputusan gegabah kepala sekolah ini telah menyebabkan kekacauan ini. Apakah Romy benar-benar lebih menghargai nama baik akademi daripada kesejahteraan muridnya? Perbedaan pendapat staf menciptakan ketegangan, membuat penyelesaiannya tak pasti. Sementara itu, Amy dan murid lainnya cemas membahas cara menghentikan pertarungan. Mereka sadar campur tangan di level ini sangat berbahaya, dan nyaris mustahil tanpa bantuan profesional. Labirin di level 10 adalah jebakan maut, jauh melampaui kemampuan. Bahkan murid paling berbakat sekalipun. Di dalam labirin, Serone berjuang melawan kelelahan dan tekanan mental. Jebakan datang tanpa henti, kemampuannya menghindari satu. Sambil waspada terhadap berikutnya, semakin menipis. Dia merasa kekuatan mentalnya menghilang. Dia tahu akan gagal dalam hitungan detik jika tidak bertindak tegas. Namun, meski begitu, dia terus maju, bertekad menyelesaikan tantangan ini. Mark, di sisi lain, menghitung keuntungannya. Yang dipikirkannya hanya mendahului Serone. Dia tahu jika keduanya tersingkir, posisinya yang lebih tinggi akan memastikan kemenangannya. Berdiri di tempat yang dianggap menguntungkan, dia memperhatikan Serone berjuang. Sambil terkekeh puas, dia mengejek Serone. Mundur saja sana, ejek Mark, yakin kemenangan sudah dalam genggamannya. Dia yakin lawannya bukan tandingan baginya. Di luar labirin, Maria menghadapi Profesor Tad dengan frustrasi dan air mata. Dia mempertanyakan filosofi sekolah, menuduhnya memupuk persaingan yang tidak sehat, di mana murid menggunakan penipuan dan manipulasi untuk berhasil. Dia mengutuk sistem, yang merayakan bakat di atas segalanya, mengabaikan perjuangan murid biasa. Seperti dirinya, Profesor Tad merenungkan masa lalunya saat mendengarkan keluhan Maria. Dia sangat memahami rasa frustrasinya, mengingat perjuangannya sendiri. Dulu saat menjadi murid, meski dikenal sebagai jenius, dia menghabiskan bertahun-tahun terjebak di kelas 5, gagal maju sementara teman-temannya melesat dengan mudah. Amarah dan kekesalannya memakannya habis, interaksinya pun jadi terbatas. Dengan kepala sekolah, hanya teguran atas kesalahannya dari waktu ke waktu. Dia akhirnya sadar, sukses sebagai penyihir bukanlah tentang bersaing dengan yang lain. Melainkan menghapus keraguan dan gangguan diri, dia ingat bagaimana fokusnya berubah ke dalam. Menyadari bahwa pertumbuhan sejati butuh disiplin diri, dan kejelasan tujuan, sementara itu di medan perang. Mark telat menyadari dia terjebak, jalan yang tertutup membuatnya panik. Saat ketakutan melandanya, Serone mendengar kesulitannya. Meninggalkan fokusnya pada kompetisi dan bergerak menolong. Jebakan labirin membuat navigasi nyaris mustahil, polanya rumit dan menipu. Serone menghitung gerakan mekanisme, paham bahwa menganalisis perilaku mereka dari jauh adalah satu-satunya cara menghindari bencana. Kelas 7 mengamati tindakan Serone dengan kagum. Terkejut dengan kemampuannya menavigasi jalur tingkat tinggi dengan mudah. Para siswa tercengang oleh keputusannya menolong Mark, tahu bahwa aturan tidak mewajibkannya membantu lawan, beberapa mengkritik tindakannya, menyebutnya bodoh. Sementara yang lain mengagumi ketidakegoisannya, pendekatan Serone menentang ekspektasi. Bergerak mundur melalui labirin mencari rute teraman, strategi yang berlawanan dengan intuisi. Yang menyoroti kecerdikan dan kemampuan adaptasinya, para siswa berbisik satu sama lain. Tentang kemampuan Serone, kagum bagaimana dia bisa melakukan hal-hal seperti itu. Meski pendatang baru, banyak yang meremehkannya. Mengira dia menarik tali untuk masuk sekolah, akan tetapi penampilannya memaksa mereka mempertimbangkan kembali penilaian mereka. Amy merenungkan motivasinya. Menyadari bahwa dorongan Serone tidak berakar pada kompetisi, melainkan pada keinginan untuk unggul dalam sihir demi sihir itu sendiri, di ruang mesin Profesor Tad. Bergulat dengan konsekuensi dari pembatalan yang tertunda. Interupsi Maria telah menghabiskan waktu berharganya, tapi dia tetap tenang. Fokus pada pelajaran yang ingin dia sampaikan padanya. Dia melihat perjuangan Maria sebagai cerminan masa lalunya sendiri. Dan bertekad membimbingnya ke jalan yang berbeda, demi perannya. Maria mulai mempertanyakan asumsi-asumsi sebelumnya. Bertanya-tanya apakah sudah terlambat baginya untuk maju sebagai kepala sekolah. Profesor Romy menerima kabar terbaru tentang situasi tersebut. Dia memutuskan untuk membiarkan ujian berlanjut meskipun ada risikonya. Dia bertekad untuk bertanggung jawab penuh atas hasilnya. Jebakan di level 10 tampak hampir hidup, bergerak dengan ketidakpastian, yang membuatnya mustahil untuk diantisipasi sepenuhnya. Serone sudah sangat berkonsentrasi, menyadari bahwa pola jebakan terlalu tidak teratur. Baginya untuk melacak setiap gerakan dengan presisi, meskipun kompleksitasnya luar biasa. Dia fokus pada satu jebakan pada satu waktu, kembali pada keterampilan. Dia asah selama pengalaman sebelumnya. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi tantangan seperti itu. Situasi, dan dia menggunakan kemampuannya untuk fokus hanya pada tugas yang ada. Mengambil dari kemampuan masa lalunya untuk membagi pikiran dan tindakannya. Para profesor yang menonton dari pinggir lapangan tercengang oleh kemampuan Serone untuk tetap tenang dan fokus di bawah tekanan seperti itu. Kepala sekolah yang mengamati situasi membuat komentar tentang bagaimana siswa, ketika didorong hingga batasnya, seringkali dapat melakukan hal-hal luar biasa, namun ia mencatat bahwa tindakan seperti itu biasanya berasal dari krisis.
dan bahwa potensi sejati mereka seringkali dibatasi oleh kepuasan diri mereka sendiri. Namun saat Srone terus menavigasi labirin dengan keanggunan yang hampir tanpa usaha, kepala sekolah bertanya-tanya apakah Srone telah mencapai level baru 1. Di luar batas-batas khas siswa rata-rata, zona rohnya. Kepadatan tampaknya mendekati kesempurnaan, mendekati 99,9%. Sebuah tanda bahwa Srone berada dalam trans perhitungan yang dalam. Dengan teliti menghitung setiap gerakan untuk menghindari bahaya, bakat Srone tidak dapat disangkal. Namun itu tidak menghilangkan bahaya yang ada padanya, terlepas dari keterampilannya yang luar biasa. Menyelamatkan Mark telah menempatkannya pada posisi yang genting. Dia menyadari bahwa ruang antara dia dan pintu keluar adalah menyusut, dan celah sempit selebar sekitar 1 meter hampir mustahil dilewati. Untuk berhasil dengan metode biasanya, dia harus memangkas jarak yang ada. Hingga 1/10 dari ukuran semula, bergerak secepat dan setepat silet membelah udara. Tubuhnya harus memutar dan membalik dengan sudut yang tak wajar, sungguh merepotkan. Bergerak ke kiri dan kanan secara bersamaan, setiap gerakan lebih cepat dari sebelumnya. Kilatan cahaya muncul di hadapannya, garis lurus di kejauhan. Turunan lingkaran seperti yang dijelaskan Iruki lumayan. Dengan wawasan baru ini, Srone menghitung interval antar titik teleportasi. Memecahnya menjadi celah sependek milidetik. Pikirannya seolah memasuki keadaan wawasan murni. Wah, seolah dia telah memanfaatkan potensi yang tak duniawi. Memahami jalan melalui labirin dengan cara yang melampaui ekspektasinya sendiri. Momen ini, meski singkat, terasa seperti secercah kejeniusan. Srone terus bergerak. Tubuhnya mengalir melalui jebakan, nyaris menghindari cengkeraman mematikan mereka. Akhirnya, dia menemukan naga labirin, makhluk dengan ukuran dan kekuatan yang luar biasa. Dirancang untuk mencegah siswa maju lebih jauh. Profesor Oliver, yang telah menyaksikan kejadian itu, semakin khawatir. Dia tahu situasinya meningkat, dan dia memutuskan untuk turun tangan sendiri. Mencari Profesor Tat untuk mengakhiri ujian ini. Sementara itu, Srone tetap fokus pada tugas yang ada, terus menghafal. Dan menavigasi pola kompleks labirin. Pikirannya berpacu, tapi dia tahu dia harus berputar. Mengambil belokan kiri dan membuang keraguan apapun, dia tidak bisa melambat sekarang. Saat situasi mencapai puncaknya, Profesor Oliver akhirnya menemukan Profesor Tat, dan menuntut agar dia menghentikan labirin, merasakan bahaya yang ditimbulkan oleh tantangan yang berkelanjutan. Namun, Tat, yang telah diberitahu tentang perjuangan Mark yang sedang berlangsung. Dan Srone bergegas ke ruang mesin, berniat menghentikan tes. Sebelum sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi. Bagi Srone, waktu yang tersisa untuk bergerak hampir tidak ada. Hanya 1 detik untuk tetap tenang dan menghindari kematian. Setiap detik berharga, dan taruhannya lebih tinggi dari sebelumnya. Pikirannya menghitung setiap pecahan waktu, 1 desidetik, 1 nanodetik, dan 6 persimpangan jalan. Dengan tekanan yang meningkat, dia tahu dia harus menavigasi. Serangkaian 9 teleportasi ke tempat aman, sungguh urutan yang membingungkan, tetapi Srone sudah terbiasa tampil di bawah tekanan ekstrim. Dia menyadari bahwa strateginya saat ini yang hanya fokus pada keselamatannya. Tidak ada gunanya jika dia tidak mempertimbangkan keselamatan Mark juga, tak ada waktu untuk rencana gegabah. Dengan fokus tajam, Srone bergerak dan akhirnya mencapai permukaan tanah. Dia tak begitu ingat urutan kejadian yang membawanya ke sana. Namun, penonaktifan perangkat tanpa jalan menandakan akhir dari level 10. Iruki berbicara kepada teman-temannya menjelaskan bahwa level 10 dirancang untuk mereka yang berspesialisasi dalam keahlian mereka. Namun, Srone berhasil lolos tanpa cedera, membuktikan dia tak perlu menggertak atau menipu. Untuk berhasil, dedikasinya sudah cukup. Saat ujian berakhir, Srone dan Mark mendarat dengan selamat. Mark dengan cerobohnya menerobos cobaan itu. Rekan-rekan Srone memberi selamat atas penampilannya, mengakui kemajuannya ke kelas 5. Sementara itu, Profesor Oliver, meskipun khawatir tentang hasilnya, menuju ke Profesor Tat, dia menegurnya karena membuatnya melewatkan babak final. Ujian itu, tetapi dia meyakinkannya bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Akan ada waktu untuk penjelasan nanti. Profesor Oliver kemudian mendekati kepala sekolah, mencatat bahwa karena Srone dan Mark berhasil sampai akhir, perlu untuk mengumumkan seorang pemenang. Kepala sekolah terkesan dengan strategi dan eksekusi cerdas Srone. Memujinya atas kecemerlangannya, menyebutnya cahaya House Murphy. Penampilannya yang luar biasa membuatnya mendapatkan julukan. Setelah mendefinisikan ulang konsep foton, dan bahkan memenangkan penghargaan lingkaran emas bergengsi dari Kaisar, walaupun, untuk sesaat, pikiran kepala sekolah dikaburkan oleh keserakahan, dan dia merenungkan bagaimana cara memanfaatkan kesuksesan Srone, terlepas dari keinginan sesaat itu. Profesor Tat tetap teguh pada keyakinannya bahwa sekolah telah menemukan seorang yang baru. Bintang bersinar menyaksikan kecemerlangan murid seperti Srone ini, membuatnya bernostalgia dengan aspirasi murni Srone terhadap sihir. Terbukti, dia tak mengandalkan keberuntungan, tapi dedikasi dan keterampilan. Para juri di samping meja mengumumkan bahwa hanya ada satu pemenang. Meski begitu, mereka kagum pada semua yang berpartisipasi, memuji keberanian yang telah ditunjukkan semua orang, yang mereka yakini akan membentuk masa depan dunia mereka setelah upacara. Ketua juri resmi mengumumkan Srone Aryan sebagai pemenang. Mark Slider menyadari kesalahannya, ia mencoba berdebat, padahal Srone yang menyelamatkannya dari maut. Dan merencanakan serangan teleport yang menjamin kelangsungan hidup mereka. Dia mengakui keunggulan Srone dan dalam momen kerendahan hati, bersumpah untuk bertanggung jawab penuh atas tindakannya sebagai penyihir kepada penyihir lain. Para kroninya malu atas tindakan masa lalu mereka dan memohon ampunan Srone. Namun, Srone dengan tenang mendorong mereka untuk menjadi lebih baik di masa depan. Menawarkan harapan untuk pertumbuhan mereka daripada balas dendam. Cheryl, teman Amy, menyarankannya untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Srone sekarang. Amy merasa tak ada waktu untuk apapun selain bergerak maju. Percaya Srone sudah membuktikan dirinya. Meski begitu, Cheryl iri dengan hubungan Amy dengan Srone. Mengaguminya atas kemampuannya yang luar biasa dengan sedikit rasa cemburu. Dia memanggil Amy di kerumunan, frustrasi dengan fokus temannya pada Srone.
Setelah tidur nyenyak, Serone kesulitan mengingat detailnya. Fokusnya sekarang adalah kenaikan kelas ke kelas 5. Sebagai hasil dari pencapaiannya yang luar biasa. Namun, Profesor Oliver sangat jeli, dia menyadari sesuatu yang aneh tentang Serone, menggunakan sinestesianya untuk melacaknya. Dia mengikuti kehadirannya hanya untuk kehilangan dia di dalam labirin naga, merasakan bahwa ada sesuatu tentang dirinya yang berbeda dari sebelumnya. Di Dewan Disiplin, Profesor Tat memimpin sidang, di mana Maria dengan sukarela mengakui kesalahannya dan meminta untuk ditegur atas tindakannya. Namun, Marks leader dan kondektur ruang mesin, mereka berdua yang terlibat langsung mencoba membela Maria, mengklaim dia tak pantas dihukum. Usaha mereka untuk memengaruhi keputusan justru memperdalam rasa bersalah yang menyebar di ruangan, ketegangan pun meningkat. Beberapa orang lain di ruangan mulai mengakui kesalahan mereka sendiri, mengungkapkan rencana untuk menghentikan Serone saat ujian. Situasinya makin gawat saja, membongkar sejauh mana pelanggaran yang telah terjadi. Di dalam sekolah, salah satu kroni Mark diam-diam bertanya-tanya apakah Mark akan bertanggung jawab penuh atas tindakannya di tengah kekacauan ini. Kepala sekolah Profesor Romy mengambil alih kasus ini, mengakui bahwa Maria berada dalam posisi yang sulit. Walaupun tindakannya di ruang mesin mungkin tidak dimaksudkan untuk menyakiti siapapun, dia tetap harus menghadapi hukuman disiplin karena melanggar aturan. Mendengar ini, Serone maju dan mengejutkan semua orang, menyatakan bahwa dia juga harus dihukum. Dia mengaku mengabaikan sinyal untuk berhenti dan memasuki labirin walaupun berbahaya. Dia juga mengakui bahwa walaupun dia tak bisa ditolong saat itu, dia menarik Mark melewati bahaya. Pengakuan Serone mengejutkan semua orang di ruangan, dan kepala sekolah tak punya pilihan selain menyetujui keputusan Serone. Profesor Tat, yang tak pernah menyangka akan menyaksikan hasil seperti ini, mengamati bahwa situasi ini berkembang persis seperti yang diharapkan kepala sekolah. Para siswa yang sebelumnya dibutakan oleh persaingan, kebanggaan, dan kecemburuan mulai menyadari betapa seriusnya tindakan mereka. Mereka mengakui kesalahan mereka, dan melalui pengakuan itu mereka mulai memahami apa artinya sesungguhnya berjalan di jalan seorang penyihir yang jujur. Momen ini menjadi pengalaman belajar yang sangat berharga, yang telah lama coba ditanamkan oleh Profesor Mayer. Sementara itu, Profesor Oliver menyaksikan proses disiplin yang belum pernah terjadi sebelumnya, merenungkan bagaimana ini adalah pertama kalinya dia melihat hukuman yang begitu luas sejak sekolah ini didirikan. Saat sidang akan berakhir, setiap siswa yang hadir, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung, menerima hukuman mereka. Maria dan Mark sama-sama diskors selama 2 bulan sebagai konsekuensi dari tindakan mereka. Sementara murid lain diskorsing sebulan selama pemeriksaannya. Serone ditanya mengapa dia melanjutkan labirin meski ada sinyal berhenti, dia menjawab jujur. Dia menyatakan bahwa dia tak mau kalah dan merasa harus memecahkan teka-teki labirin itu. Dia mengakui bahwa dia tak begitu ingat apa yang terjadi selama itu. Profesor Oliver mengamati sikap tenang Serone, menyadari bahwa di balik penampilannya yang tenang, Serone memiliki sisi yang lebih agresif, yang tak langsung terlihat. Di labirin itu, Serone merasa tersesat dan kesulitan fokus. Tindakan membagi teleportasinya membuatnya merasa seolah tersebar di seluruh dunia. Kewalahan oleh pengalaman itu, kegelapan yang menyelimutinya tampak menelan segalanya. Namun, 3 hari telah berlalu sejak ujian itu, dan Serone bangun di pagi yang indah, tak dapat mengingat sebagian besar kejadian itu. Dia menyadari bahwa dia telah keluar dari sesuatu yang terasa seperti mimpi. Mencoba mengumpulkan pecahan-pecahan pengalaman itu. Saat Serone merenungkan beberapa hari terakhir, dia ingat buku-buku yang dipinjamkan Amy kepadanya. Buku-buku itu membantunya menghafal berbagai formula sihir, dan dia merasa berterima kasih padanya. Untuk menunjukkan apresiasinya, dia memutuskan untuk mengembalikan buku-buku itu. Bersama dengan hadiah, apel. Selama pelatihan terpadu, Saria bersemangat dengan isyarat itu. Dengan bersemangat mengumpulkan apel, dan meskipun Amy telah naik ke kelas lanjutan, pada percobaan pertamanya, dia masih menghadapi tantangan yang bahkan kecerdasannya tak dapat pecahkan. Sebulan kemudian, setelah skorsing berakhir, kelas 7 melanjutkan studi mereka. Serone kembali ke sekolah, disambut sorakan antusias dari teman-teman sekelasnya, yang telah menyimpan tempat duduk untuknya. Dia memperhatikan dinamika baru ini dan merenungkan bagaimana. Entah kenapa, murid kelas 7 mulai memesankan tempat duduk untuknya. Di setiap sesi kelas terpadu, rasanya seolah dia telah menjadi semacam sosok senior bagi mereka. Serone akhirnya duduk di sebelah Cheryl, yang berkomentar bahwa dia tampak jauh lebih ceria tanpa pacarnya di sekitar. Dia berbagi bahwa dia juga berencana untuk mengambil kelas lanjutan. Keputusan yang dimotivasi oleh keinginannya untuk sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan yang dulu Saria bayangkan. Dia menjelaskan bahwa dulu dia hanya ingin lulus dan menikmati waktunya, tapi sekarang dia merasa lebih termotivasi. Sebagian karena ambisi Amy untuk jadi tentara. Serone kaget mendengarnya, dan khawatir pada Amy, bilang pergi perang itu bahaya banget. Apalagi Tormia lagi damai sentosa begini. Dia cemas sama masalah yang mungkin mereka hadapi kalau perang beneran pecah nanti. Kenyataan yang gak bakal gampang dihadapi. Tapi, Cyril menepis kekhawatirannya itu. Katanya, nggak masalah kalau perang pecah, soalnya semua penyihir toh akhirnya bakal direkrut jadi tentara. Dia mengingatkan Serone bahwa para penyihir dapat dana dan berbagai keuntungan sebagai bagian dari peran mereka di masyarakat, termasuk bersiap untuk kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Amy sendiri ambil jurusan sihir jarak jauh, rencananya mau spesialisasi jadi mata-mata. Cyril lanjut menjelaskan ekspektasi untuk murid kelas 5. Sebagai bagian dari perjalanan akademis, murid wajib pilih jalur karir untuk fokus unggul di bidang tertentu, kasih mereka keuntungan kompetitif yang signifikan di masa depan. Makanya, nggak umum meremehkan siapapun berdasarkan nilai jelek. Kelas 5 beda sama kelas 7, yang muridnya kurang fokus dan minatnya lebih beragam.
Di kelas 5, mereka mulai belajar sihir lebih dalam lagi. Murid harus dapat minimal 60 poin di evaluasi biar bisa pakai sihir di bidang apapun. Selain itu, biar bisa naik ke kelas senior, mereka harus pilih jurusan yang sejalan sama cita-cita karir mereka. Biar mereka bisa menganalisis di mana potensi sejati mereka berada. Kelas 5 heboh bukan main, semua pada ngumpul bahas mau pilih mata kuliah apa. Dan mau belajar sama profesor siapa. Hampir semua anak, termasuk Nade, ngebet banget pilih Profesor Oliver, katanya karena dia cantik jelita. Tapi, Serone bingung, Profesor Oliver dan Romir sama-sama dia sayang. Dan dia nggak bisa milih di antara mereka. Iruki masuk kelas. Ngelihat diskusi panas itu, sambil senyum jahil. Nade bercanda bilang mereka lagi debat guru mana yang lebih cakep. Iruki mendekat ke Serone, menyapanya sambil berkata mungkin. Tidak ada seorang pun di sekolah ini yang tidak dia kenal. Dia menyarankan Serone untuk fokus pada apa yang benar-benar ingin dia lakukan. Karena Iruki sendiri sangat ingin menjadi seorang penyihir. Serone berterima kasih atas nasihat dan usahanya Iruki, terutama karena telah membantunya memahami keterampilan perpecahannya. Dia juga menyebutkan bahwa kelas 5 penuh dengan orang-orang dungu. Dan mengingatkan Iruki untuk berhati-hati ke depannya. Shirune, yang telah belajar dengan caranya yang unik, merenungkan kemampuan Iruki. Dia menganggap Iruki sebagai penyihir jenius, terutama setelah melihat. Dia menggunakan zona spirit yang terpecah, teknik yang memungkinkannya bergerak sangat cepat. Nade berkomentar bahwa tidak ada orang lain di kerajaan ini yang mampu melakukan hal seperti itu. Dan jelas bahwa keterampilan Iruki telah membuat semua orang terkesan. Namun, tidak semua orang terkesan. Profesor Romir, setelah memperhatikan pertunjukan liar Iruki, memerintahkannya untuk berhenti karena jelas bahwa Iruki baru saja menyelesaikan skorsingnya. Dan mendorong batas kemampuannya lagi. Romir, setelah mempertimbangkan sejenak, memberi Iruki 3 hari skorsing lagi atas tindakannya. Terutama karena penggunaan zona spirit yang terpecah dan spesialisasi ledakannya. Iruki, meskipun individu yang berbakat dan unik, dikenal sebagai serigala penyendiri di kelas 5. Nilainya rata-rata dan dia hanya punya sedikit teman. Soroni, bagaimanapun, mengenali sesuatu yang istimewa dalam diri Iruki. Dia memandangnya sebagai seorang jenius, bukan hanya karena keterampilannya, tetapi karena Iruki adalah definisi buku teks dari orang yang bias. Chiron, melihat perilaku Iruki sebagai contoh klasik dari sindrom Savan, sebuah fenomena di mana seseorang dengan disabilitas mental tertentu unggul dalam bidang tertentu, jauh melampaui apa yang bisa dicapai kebanyakan orang. Iruki sering digambarkan sebagai jenius komputasi. Seorang psikopat dalam arti yang paling mengesankan. Kemampuannya dengan perhitungan hampir tak terbayangkan. Dia bisa menghitung hal-hal ekstrim, seperti suhu nol mutlak, atau 100 juta derajat, bahkan menghitung tanggal tepat 40.000 tahun dari sekarang. Dalam kurang dari 1 menit, kalau dia benar-benar mau, dia bisa menghafal nilai pi dengan mudahnya. Penguasaannya atas matematika, biologi, dan bidang studi lainnya, meningkatkan perkembangannya dengan cara yang sulit dipahami orang lain. Sayangnya, kejeniusannya ini ada harganya. Banyak yang mencoba jadi guru pembimbingnya, tapi semuanya menyerah. Setelah sadar mereka tak bisa mengimbangi otaknya, apalagi saat dia memakai matematika tingkat tinggi untuk menjawab soal sastra, malah nggak dapat nilai. Iruki memang hebat, tapi kecerdasannya ini kadang sulit dikendalikan. Di tengah pusaran intelektual ini, Serone didekati seorang gadis yang mengajaknya bergabung dengan klub riset mereka, fokusnya menggunakan sihir. Untuk memindahkan zat fisik, mereka yakin bisa maju pesat. Jika ada orang seandal Serone dalam sihir proton, dia menambahkan bahwa jika mereka menyerahkan karya ilmiah, mereka tak perlu pakai liburan. Untuk penilaian kinerja mereka, Serone lalu menjelaskan bahwa nilainya kurang memuaskan selama ini, dan dia sedang fokus memperbaikinya. Dia berterima kasih atas penjelasan gadis itu, dan mempertimbangkan baik-baik undangannya. Gadis itu bilang, kalau dia berubah pikiran, kabari saja. Nade menimpali, menekankan betapa hebatnya klub riset ISTAS itu, tapi Serone, yang masih memikirkan komitmennya pada Emi, ragu-ragu. Tahu bahwa dia tak mudah tergoda dari fokusnya saat ini. Nade menjelaskan bahwa, meski klub sedang kesulitan keuangan, dan berjuang untuk berfungsi dengan baik, ini bukan soal bisnis, tapi soal senang-senang dan belajar. Dia meyakinkan Serone, bahwa bergabung bukan soal kewajiban, tapi tentang menikmati sihir dan belajar bersama. Nade menggambarkan markas klub, gudang sihir, tempat semua materi pelatihan sekolah disimpan. Fasilitas canggih ini mampu mendatangkan materi apapun yang mereka butuhkan, langsung dari blok tempat penyimpanan ke pintu masuk. Generasi demi generasi mahasiswa memperlakukannya seperti harta karun. Dan Nade janji, ini pasti bakal bikin Serone tercengang kalau dia memutuskan bergabung. Nade memberitahu Serone bahwa dia tidak tahu seberapa banyak klub lain menginginkan gudang sihir itu. Karena sudah ada perkelahian yang tak terhitung jumlahnya karenanya. Serone tahu kalau para anggota bisa menggunakan semua yang ada di gudang sepuasnya. Dan itu dianggap hak istimewa yang langka. Dia bertanya apakah itu melanggar peraturan sekolah. Tapi Nate meyakinkannya bahwa tidak. Dia menjelaskan bahwa struktur gudang berubah. Setiap kali seseorang mencari sesuatu, yang berarti tidak ada yang bisa menemukan tempat yang sama 2 kali. Ini markas rahasia yang tak seorang pun bisa temukan, ruang rahasia yang menyimpan kemungkinan tak terbatas. Akhirnya, Serone dan Nade tiba di klub ilmu paranormal. Serone tidak bisa tidak berpikir, betapa anehnya orang-orang mempelajari hantu di sekolah sihir. Nate menjelaskan, bahwa klub ini mempelajari lebih dari sekadar hantu, termasuk arwah, alam baka, alien, dan fenomena lainnya. Ini luas dan bagi Serone, agak membebani bidang studi. Terlepas dari rasa ingin tahunya, Serone merasa sedikit tidak nyaman tentang apa yang akan dia saksikan. Keraguannya mulai memudar ketika mereka memasuki ruang klub dan dia melihat Iruki di papan tulis. Dengan panik menuliskan teori dan perhitungan. Serone terkejut menemukan Iruki di sana, tetapi Nate menjelaskan bahwa klub itu terkenal di sekitar sekolah, jadi mereka merahasiakan keanggotaan mereka.
Ini menjelaskan mengapa Nade tidak menyebutkan keterlibatan Iruki sebelumnya. Serone bahkan lebih terkejut mengetahui bahwa Iruki tidak bergabung dengan klub. Karena dia percaya pada fenomena paranormal, melainkan untuk membuktikan bahwa itu semua bohong. Iruki adalah seorang jenius yang percaya segala sesuatu dapat dijelaskan dengan logika. Dan paranormal memberinya teka-teki baru untuk dipecahkan. Baginya, ini adalah kesempatan untuk menerapkan pemikiran ilmiahnya pada subjek yang sebagian besar orang akan abaikan sebagai hal yang mustahil. Iruki menjelaskan bahwa menurut kepala sekolah, seorang penyihir harus selalu mempertimbangkan dampak sihir mereka terhadap dunia. Tujuan sebenarnya dari seorang penyihir bukanlah sekadar mengikuti instruksi, tetapi untuk memahami bagaimana kekuatan mereka dapat membentuk masa depan. Sihir itu bukan hadiah untuk disia-siakan, dan hanya sedikit pikiran brilian yang memimpin masa orang biasa. Dia percaya bahwa sihir seharusnya tidak diperlakukan sebagai respons otomatis terhadap perintah, melainkan sebagai alat untuk rasa ingin tahu intelektual dan pertumbuhan, menurutnya. Para jenius ditakdirkan untuk bangkit di atas orang biasa, menggunakan bakat mereka untuk mengubah dunia. Iruki mengakhiri penjelasannya dengan pernyataan tajam. Dunia digerakkan oleh idealisme, dan secara historis mereka yang telah mendorong batasan. Selalu menjadi orang yang mengatasi sikap mengalah dengan logika dan visi setelah kuliahnya. Iruki meluangkan waktu sejenak untuk beristirahat dengan kelompok sebelum permisi untuk pergi. Chirone yang tidak familiar dengan jalan keluar dari klub, diberitahu oleh Iruki bahwa dia harus mengikuti Nade. Iruki kemudian memberitahu Nade bahwa Serone adalah rivalnya. Nade penasaran. Bertanya mengapa Iruki mengatakan hal seperti itu, Iruki mengakui bahwa pertanyaan sebelumnya kepada Serone disengaja, sebagai cara untuk mengukur potensinya. Dia tidak peduli tentang apapun selain angka, dan dia melihat Serone sebagai seseorang yang bisa menantangnya, terutama dalam tes Speed Gun yang akan datang. Iruki juga ingin tahu bagaimana Serone berkembang dengan sihir teleportasi, khususnya dalam konteks berteleportasi ke level 10. Dia terkesan dengan pemikiran cepat Serone, dan kemungkinan menavigasi labirin naga sendirian, akan tetapi, Iruki mencatat bahwa hampir mustahil untuk melakukannya, tanpa membagi waktu menjadi pecahan yang mengejutkan. Kira-kira 1/1000 detik dalam perkiraannya. Bagi Iruki, ini berbicara tentang inti intuisi, lebih cepat dari tindakan, lebih benar dari pengetahuan. Bahkan perhitungan sadar yang paling tepat tidak dapat mengimbangi kecepatan intuisi pikiran. Iruki menganggap Serone saingan yang layak. Dan dia ingin mengujinya lebih jauh dalam tes Speed Gun yang akan datang. Keesokan harinya, dengan hanya 2 minggu sampai tes, Iruki memberitahu Nade bahwa jika Serone tidak lulus, kemajuannya akan terancam. Tes Speed Gun melibatkan penggunaan sihir aktif untuk mengenai target dan dapatkan poin, padahal menyerang itu tidak wajib. Kuncinya adalah mengenai target dengan cepat dan akurat. Dan tes ini bisa diselesaikan dengan sihir pendukung atau penyembuh, kok. Targetnya dibagi menjadi beberapa tahap, masing-masing semakin sulit. Cerwan ragu ikut tes, soalnya dia nggak punya sihir aktif. Tapi Profesor Oliver, guru utamanya, memaksa dia ikut. Menyadari kemajuannya dalam studi, dia mengingatkan bahwa spesialisasi Cerwan dalam teori fotonisasi adalah aset yang sangat berharga. Teori fotonisasi adalah dasar dari sihir teleportasi. Itu sihir pasif yang mengubah tubuh jadi foton, memungkinkan gerakan instan. Profesor Oliver memberi Serone buku tentang teori fotonisasi, menyemangatinya untuk belajar dan memperdalam pemahamannya tentang konsep-konsepnya. Bukunya mudah dipahami, kok. Oliver menjelaskan bahwa Menara Gading meramalkan teknologi berbasis foton akan merevolusi komunikasi. Sementara, penerapan teori ini masih dalam penelitian aktif. Oliver percaya bahwa dengan belajar sungguh-sungguh, bidang ini bisa berkembang pesat saat Serone lulus nanti. Dia bilang itu bidang yang seru dan menarik untuk dieksplorasi, tapi mengakui kalau Serone belum sepenuhnya mahir di bidang itu. Kelas 5. Berkumpul di lapangan pelatihan praktis 3. Melakukan gerakan-gerakan penting dari aksi sihir. Rangkaian gerakan ini dimaksudkan untuk menyalurkan sihir dari zona roh, bukan langsung dari tangan. Manifestasi foton yang terlihat keluar dari tangan mereka membantu memandu mantra. Sebuah konsep yang direnungkan Serone, sambil bergumam bahwa berlatih dengan foton itu jauh dari mudah. Saat para siswa melanjutkan latihan, Profesor Rome, berpakaian khas biarawati, mendekat. Dia baru saja menyelesaikan pelatihannya sendiri dan sekarang akan berbicara kepada kelas. Untuk memastikan sesi latihan mereka produktif dan efektif, salah satu siswa diam-diam menyebutkan bahwa Profesor Romi adalah seorang uskup dari Ordo Karsis yang terhormat, sebuah kelompok agama yang dikenal karena menjaga 12 pusaka suci dunia. Menjadi salah satu dari 12 uskup memberi Romi status tinggi, low. Dan kecerdasannya yang luar biasa memberinya gelar Yunus, yang diberikan oleh raja. Dengan reputasi dan otoritasnya yang luar biasa, para siswa menunjukkan rasa hormat yang besar. Saat pelatihan dimulai dengan sungguh-sungguh, ini adalah pelatihan praktis. Dirancang untuk membantu setiap kelas mempersiapkan ujian yang akan datang. Dengan fokus memperkuat kemahakuasaan mereka, Nona Samuel, seorang instruktur kelas senior, akan membimbing mereka melalui persiapan penting ini. Dia mulai dengan mengajarkan para siswa mantra-mantra. Kata-kata ajaib yang digunakan untuk memperkuat kekuatan sihir seseorang. Mantra pertama yang ditunjukkan adalah mantra tornado. Dan dia menginstruksikan mereka untuk menguasai baik mantra maupun seni menyihirnya. Saat dia melafalkan mantra, dia berbicara tentang hubungan mendalam antara langit, keabadian, dan roh, menjelaskan bahwa kekuatan penyihir terkandung dalam kata-kata mereka. Para siswa mengikutinya, menyerap pelajaran tentang bagaimana kata-kata memberikan kekuatan pada sihir. Samuel menekankan pentingnya memahami kehendak di balik kata-kata, ya kan? Karena prinsip ini mendasar bagi mantra-mantra. Dia mendemonstrasikan mantra ultrasonik dan kemudian menutup kelas, Serone yang tenggelam dalam pikiran. Merenungkan para senior yang telah mencapai level 10. Secara tidak resmi diakui sebagai penyihir, dia bertanya-tanya tentang kekuatan Profesor Romi. Mengingat dia berada di level 6, dan membayangkan betapa dahsyatnya sihirnya nanti,
Setelah itu, Profesor Romi mengambil alih pelajaran, memperkenalkan teknik pengurutan. Metode ini melibatkan menghitung angka secara berurutan untuk fokus dan memperkuat kemahakuasaan seseorang. Dia menjelaskan bahwa angka adalah simbol yang mewakili berbagai fase pemikiran. Membuatnya ideal untuk selaras dengan zona roh. Untuk mendemonstrasikan, Romi mulai menghitung dari 1 sampai 100. Saat dia menghitung, para siswa dapat melihat zona rohnya tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Teknik ini bekerja dengan bermeditasi pada angka-angka, meningkatkan ukuran dan kekuatan zona spiritual seiring percepatan hitungan. Semakin cepat mereka berhitung, semakin kuat dan presisi zona spiritual mereka. Meningkatkan kemampuan magis mereka secara menyeluruh, namun Srone tetap skeptis. Dia merasa bahwa pengurutan terbatas oleh kekuatan tekad, dan meragukan efektivitasnya dalam jangka panjang. Dia bertanya-tanya apakah teknik ini saja akan benar-benar membantunya maju. Romeo, yang menyadari keraguan muridnya, mengingatkan mereka bahwa fondasi untuk memperkuat zona spiritual mereka terletak pada disiplin dan menjaga mentalitas yang fokus dan tenang. Dengan itu, dia mendorong mereka untuk berlatih dengan teknik proton api, mendesak mereka untuk menerapkan baik upaya fisik maupun mental mereka untuk meningkatkan sihir mereka. Para siswa terkejut saat mereka menyaksikan Srone melakukan proton api. Dengan kecepatan dan presisi yang luar biasa, kemahirannya dalam sihir pertahanan sudah terkenal. Tetapi sekarang menggunakan sihir aktif dengan kecepatan seperti itu, dia menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Profesor Romei mengamati penampilannya, mencatat bahwa mantra pengurutan jelas-jelas bermanfaat baginya. Dia bertanya, apakah dia bisa mencoba menggunakan teknik ini di zona gambar, dan mendorongnya untuk memanggil target begitu dia siap untuk melanjutkan. Fokus dan bertekad, Srone memutuskan untuk mengintegrasikan pengurutan ke dalam latihannya. Saat dia memulai, proton pertama menembus target dengan mudah, dan teman-teman sekelasnya kagum saat mereka menyaksikan target meledak sesuai sasarannya. Setiap serangan terasa seperti invokasi langsung dengan Srone, meluncurkan serangkaian tembakan proton secara beruntun, kekuatan dan kecepatan. Mengingatkan Profesor Romi tentang teknik modularitas yang digunakan dalam sihir informasi, di mana hal-hal dipecah dan dieksekusi dengan presisi. Jelas bahwa Srone telah belajar banyak dari jembatan tanpa jalan, dan telah membuat kemajuan substansial dalam kemampuannya saat Srone melanjutkan latihannya. Dia merenungkan seberapa jauh dia telah melangkah. Dia kesulitan melakukan jenis sihir tertentu di masa lalu. Dulu, tetapi sekarang setelah mempelajari teknik pengurutan, dia telah mendapatkan skor yang mengesankan yaitu 342 poin. Upaya pertamanya adalah skor yang rendah. Tapi dengan latihan terus-menerus, Iruki melihat Cerwan semakin percaya diri dengan kemajuannya. Iruki berkomentar bahwa Cerwan awalnya mendapat skor rendah, tapi dengan waktu dan dedikasi, dia akan melampaui ekspektasinya sendiri. Melihat performa Cerwan, Iruki juga bertanya pada Profesor Romei, apakah dia boleh mencoba teknik itu sendiri. Romi, yang tahu kemampuannya, setuju, tapi memperingatkannya untuk tidak merusak apapun. Iruki mulai menggunakan teknik skisma, metode untuk latihan kecepatan tembak, yang mengharuskannya bergerak cepat dan mengenai target hanya berdasarkan isyarat visual, bukan dengan perasaan. Saat Iruki bergerak semakin cepat, jelas bahwa dia akan dengan mudah melampaui skor sebelumnya tanpa masalah. Dalam benaknya, dia menganggap Srone dalam masalah. Apalagi saat dia melihat gerakan Iruki semakin cepat dan luwes. Srone, yang mengamati dengan seksama, terkesan dengan kecepatan Iruki. Dia bisa melihat perhitungan dan presisi di mata Iruki saat dia melacak setiap target. Srone, yang secara mental menghitung persamaan gerak mereka, hampir tidak percaya bahwa Iruki mampu melakukan hal seperti itu dengan zona roh yang terpisah. Penasaran, Srone menoleh ke Nade dan bertanya apakah Iruki benar-benar menggunakan skill sequencing. Nade menjawab bahwa, sementara Srone menghitung dalam ratusan atau ribuan, Iruki menghitung dalam jutaan. Yang mana merupakan tingkat keterampilan yang sama sekali berbeda. Profesor Romei dan siswa lainnya sama-sama terkesan dengan performa Iruki. Mereka tidak menyadari betapa kuatnya dia dengan zona rohnya yang terpisah, dan mereka memujinya atas keahliannya. Srone, yang masih kagum, menambahkan bahwa cara Iruki menggunakan modularitas dalam tekniknya sangat mengesankan. Tingkat pemikiran yang melampaui apa yang akan dicoba oleh sebagian besar siswa. Iruki merasakan keingintahuan Srone, bertanya apakah dia ingin belajar. Bagaimana dia bisa menghitung dalam jutaan untuk mencapai hasil yang luar biasa seperti itu. Srone, bagaimanapun, menjawab bahwa karena Iruki menganggapnya saingan. Tidak perlu bertanya, Iruki kemudian berbagi metodenya. Dia menggunakan logaritma untuk mengurangi unit dalam hitungannya. Ini memungkinkannya untuk merasakan unit angka yang sangat tinggi, membuat proses sequencing jauh lebih kompleks dan presisi. Iruki menjelaskan bahwa, meskipun pengurutan berguna untuk penghitungan sederhana, menerapkan logaritma membuat teknik ini jauh lebih canggih. Akhirnya, Iruki memperingatkan Ceroni agar tidak mencoba bersaing dengannya dalam tes mendatang. Terlepas dari wawasan dan kemampuan Cerwan yang mengesankan, Iruki dengan percaya diri menyatakan bahwa sekeras apapun Cerwan berusaha, dia akan gagal mengimbangi perhitungan rumit yang dapat Iruki lakukan dengan mudah. Para siswa dengan antusias menyaksikan tes senjata kecepatan, di mana aturannya jelas. Peserta harus mengenai target sebanyak mungkin dalam batas waktu 1 menit. Jumlah target meningkat di setiap level, dan kecepatan geraknya juga meningkat. Namun, ada syarat pentingnya. Jika seorang peserta gagal mengenai target, tidak ada target lebih lanjut yang akan muncul. Dan ini akan merugikan skor mereka seiring kemajuan level. Semakin sulit untuk mengimbangi kecepatan dan tekanan semakin meningkat. Srone, yang telah berlatih tanpa lelah, fokus pada penampilannya. Dia menghitung bahwa untuk mendapatkan skor yang baik, dia perlu menyelesaikan level 30 dalam 1 menit. Yang berarti dia harus mengenai setiap target dalam 2 detik. Teman-teman sekelasnya dapat melihat betapa bertekadnya dia. Srone menembak dengan cepat, konsentrasinya tak tergoyahkan. Dalam seminggu latihan,
Dia berhasil meningkatkan skornya sebanyak 200 poin, mencapai 567 poin. Di level 25, tembakannya cepat dan tepat. Dan dia sekarang lebih baik dalam menghubungkan tembakannya. Zona spiritnya, yang tumbuh lebih kecil dan lebih cepat, memberinya kelincahan. Yang dia butuhkan untuk mempertahankan kecepatan luar biasa ini. Sekarang giliran Iruki. Dia menghadapi tantangan dengan fokus dan tekad yang sama. Penampilan Iruki juga sama mengesankannya. Dia mengenai setiap target dengan presisi. Dan selesai dengan 568 poin, hanya 1 poin lebih tinggi dari skor Serone. Para siswa mulai mendiskusikan kedua pesaing itu, sementara skor Serone luar biasa. Mereka mencatat bahwa perbedaan 1 poin antara keduanya. Tampaknya lebih dari sekadar kebetulan. Peningkatan stabil Serone menunjukkan dia berada di ambang melampaui Iruki. Jelas sekali Iruki dan Serone punya kemampuan yang setara. Persaingan di antara mereka makin memanas dari hari ke hari. Selisih 1 poin itu bertahan selama 3 hari berturut-turut. Iruki cuma unggul 1 poin dari Serone. Ini pola yang mulai disadari para murid. Mereka mulai sadar selisih 1 poin itu bukan kebetulan, tapi tanda Serone sedang mengejar tingkat keahlian Iruki. Butuh perhitungan cermat, dan fokus tingkat dewa bagi Serone untuk unggul 1 poin saja dari Iruki. Iruki, yang pede dengan kemampuannya sendiri, bilang ke Serone bahwa dia tak perlu berusaha keras untuk mengalahkannya. Baginya, ini seperti jalan-jalan santai di taman. Iruki sadar dia mungkin akan menang di tes berikutnya, tapi tetap saja dia kagum dengan betapa cepatnya Serone berhasil mencetak 600 poin hanya dalam 1 minggu. Prestasi yang membuat teman-teman sekelasnya terpukau. Nade, yang bimbang antara mendukung Serone dan Iruki, mengamati persaingan itu dengan penuh minat. Dia penasaran siapa yang akan memecahkan rekor skor. Namun, Serone masih belum tahu kalau pacarnya, Emi, memegang skor tertinggi, 987 poin. Skor yang bahkan tak bisa dia bayangkan untuk dicapai. Sementara itu, Saril memperhatikan penampilan Emi dan menunjukkan rasa khawatir. Dia khawatir Emi tinggal tulang berbalut kulit saja. Dia bertanya apakah kelas senior sesulit itu, tapi Emi meyakinkannya bahwa bukan sulitnya kelas yang membuatnya lesu. Tekanan dan pengawasan konstan itulah penyebabnya. Dia menjelaskan bahwa sekadar meraih skor bagus tidak menjamin kesuksesan, dan rasanya seolah setiap tindakannya dinilai. Saat Emi menyebut Serone, Seril jadi frustrasi, heran kenapa Emi tidak mengerti apa yang Serone alami. Emi menjelaskan bahwa dia bisa memahami perjuangan Serone, karena dia mengalami hal yang sama saat dia berada di kelas 5. Dia mengungkap bahwa Iruki mungkin mencoba memprovokasi Serone seperti yang dia lakukan padanya dulu. Sementara Iruki pura-pura nggak paham perasaan orang lain, ya kan? Dia justru jago banget manfaatin perasaan itu buat keuntungannya sendiri, dan Emi bilang ke Ciril bahwa Cirone nggak butuh bantuan Iruki, dia bisa kok nyelesain masalahnya sendiri. Walau ada ketegangan antar siswa, Serone terus bikin kagum, loh. Di salah satu tes, dia dapat 700 poin. Semua pada kaget. Para siswa jadi bertanya-tanya, ini beneran kelas 5? Atau ada kejadian luar biasa yang gak mereka sangka? Gak mungkin banget, dapat skor segitu tanpa level 11. Serone udah bikin yang gak mungkin jadi mungkin. Teman-teman sekelasnya kagum banget sama peningkatannya. Iruki sampai ngasih selamat ke Serone, ngakuin kalau 700 poin itu bukan main-main. Tapi, Sri Ele malah khawatir. Emi kok diem aja lihat kemampuan Serone makin jago. Emi, yang pegang rekor kecepatan, kayaknya lagi merhatiin aja tuh. Tahu betul kalau kemampuan Serone berkembang pesat banget. Dia bisa nebak Serone bakal menang atau enggak dari perkembangannya. Meski begitu, Iruki masih unggul 1 poin, dapat 701 poin. Bikin siswa lain bertanya-tanya, sejauh mana Iruki bisa bertahan dengan posisinya itu, sementara persaingan makin ketat. Serone sadar banget, ngalahin Ruki di tes ini bakal jadi tantangan berat. Dia sadar, kali ini mungkin dia kalah. Tinggal 3 hari lagi sebelum tes kecepatan kelas 5 dimulai. Serone ngerasa tekanannya makin kuat. Waktu yang singkat ini kayaknya nggak cukup, deh. Buat cari cara ngalahin skor Iruki. Sempat kepikiran buat nyerah juga dia. Tapi, Serone ingat kata-kata Iruki dulu, jangan ceramahin soal arti hidup, deh. Kalau nggak punya kemampuan buat buktiinnya, teori doang mah nggak ada artinya. Kalau nggak ada hasil yang bisa dibanggain, ucapan itu ngena banget di hatinya. Serone sadar, di sekolah bangsawan ini, tanpa kemampuan yang mumpuni, nggak ada yang bakal dengerin omongannya. Kebenaran pahit dari Iruki, nggak ada yang peduli sama yang lemah, terngiang terus. Serone tahu, kalau mau ngasih perlawanan ke Iruki, dia harus cari cara buat ngalahin skornya. Sambil merenungkan latihan-latihan sebelumnya, dia sadar, angka itu bukan cuma buat dihitung doang. Setiap langkah kemajuan berarti sesuatu yang lebih dalam dengan tekad baru. Dia terjun ke dalam latihannya, mengasah keterampilannya setiap hari. Memahami pentingnya fokus dan presisi, akhirnya dia mulai melihat kemajuan. Perubahan dalam pendekatannya yang belum sepenuhnya dia pahami sebelumnya. Di hari ujian, lapangan latihan terpadu dipenuhi penonton. Ingin menyaksikan kompetisi, bisikan memenuhi udara saat semua orang berdebat siapa yang akan menang. Antara Serone dan Iruki, grup 20, yang mencakup keduanya, maju untuk tampil. Mereka masing-masing diberi waktu 1 menit untuk menunjukkan kemampuan mereka, dan Profesor Rome mengingatkan mereka bahwa banyak mata yang mengawasi dan berharap persaingan yang adil. Ujian dimulai, dan baik Serone maupun Iruki sangat mengesankan, mengenai target dengan presisi. Zona spirit Iruki bahkan menjadi lebih kecil, meningkatkan intensitas kompetisi. Namun, penampilan Serone menonjol, skornya naik dengan mantap. Melampaui Iruki dengan selisih yang signifikan, para penonton terkejut dengan peningkatan kinerja Serone yang tiba-tiba. Mereka mulai bertanya-tanya apakah Iruki berpura-pura kalah, mungkin merencanakan comeback dramatis. Namun, Serone memimpin, tanpa menunjukkan tanda-tanda melambat seiring berjalannya ujian. Kesenjangan antara skor mereka terus melebar. Iruki memperhatikan dengan jelas, terkejut dengan lonjakan kinerja Serone yang tak terduga.
Serone fokus dan bertekad, tetap fokus pada tugasnya, percaya pada latihan, dan wawasan yang dia peroleh selama beberapa hari terakhir. Pendekatan baru yang dia adopsi telah menjadi kebiasaan, dan kepercayaan dirinya tumbuh dengan setiap target yang dia pukul. Iruki, meskipun terampil, ditinggalkan untuk merenungkan apa yang menyebabkan peningkatan luar biasa Serone. Serone, bagaimanapun, tahu bahwa kemajuan yang dia buat adalah hasil dari upaya terfokus dan pemahaman yang lebih dalam tentang kemampuannya. Seiring berjalannya permainan, strategi Serone menjadi lebih jelas bagi para pengamat. Dia mulai mengumpulkan angka-angka saat muncul, menghitung lintasan setiap target dengan fokus tajam. Tindakan ini tidak luput dari perhatian Profesor Romi, yang mengamati bahwa Serone konsentrasinya sudah mencapai batas. Dia menyadari bahwa dia dengan sadar menghitung hingga angka maksimum yang mungkin dalam rentang waktu singkat ujian ini. Dan konsentrasi yang intens ini adalah kunci strateginya. Serone sendiri tahu bahwa jika dia kehilangan jejak satu angka saja, seluruh urutan bisa runtuh. Setiap detik berarti, dan dia tidak bisa mentolerir kelalaian sedikit pun. Selisih antara Aruki dan Serone semakin lebar, dan teman-teman sekelas Serone menyemangatinya. Menambah tekanan suasana, rasanya seperti doping psikologis. Saat pikiran dan perhitungan Serone mendorongnya hingga ekstrim. Dia tahu ini semua atau tidak sama sekali sekarang. Sementara itu, Iruki, sadar akan tekanan besar yang menimpa Serone, mengakui dalam benaknya bahwa mereka berdua mendorong batas mereka, tetapi pendekatan Serone terasa seperti perjudian yang sama sekali berbeda, yang bisa mengubah segalanya. Ritme Iruki meledak, konsentrasinya menajam untuk menandingi Serone. Tapi jelas bahwa skor Serone meroket lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Nade yang mengamati kompetisi dengan cermat berkomentar bahwa Serone sama sekali tidak melambat. Sementara kecepatan Iruki tampaknya telah mengambil arah yang berbeda. Saat skor Iruki naik, sesuatu yang luar biasa terjadi, zona spiritnya terbelah. Menciptakan dua zona konsentrasi yang berbeda. Profesor Romi tercengang, karena dia belum pernah menyaksikan seorang siswa menunjukkan kemampuan seperti itu dalam pembagian mental dari skisma. Zona spirit ganda adalah kemampuan yang luar biasa dan sangat langka bahkan untuk seorang jenius. Iruki tetap tenang mulai menghitung dalam masing-masing dari dua zona spirit itu, menggunakan logaritma untuk memecah persamaan kompleks secara real time. Romi terpana, menyadari bahwa Iruki telah menyembunyikan potensi ini. Selama ini, kemampuan untuk membagi fokusnya menjadi dua zona independen. Masing-masing melakukan perhitungan secara bersamaan adalah prestasi. Di luar apa yang bisa diimpikan oleh sebagian besar siswa di sekolah sihir. Menyaksikan penampilan mereka, menjadi jelas siapa pemenangnya. Namun, Serone, terlepas dari usahanya yang luar biasa, tahu jauh di lubuk hatinya bahwa dia kalah telak. Pada hari ini, dia telah memberikan segalanya yang dia miliki. Namun dia tidak bisa menandingi kekuatan itu. Iruki mulai goyah, seiring skornya yang kedodoran. Serone merasa terbebani oleh batasnya, dan berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Walau sudah melampaui angka-angka di benaknya, mendorong dirinya melebihi batas yang ia kira mungkin. Namun, ia tetap kalah dari perhitungan Iruki. Cahaya Serone pun mulai meredup. Semakin redup, Iruki berpikir, ia sadar Serone telah mendorong dirinya lebih cepat dari yang ia bayangkan, tapi Iruki tahu kekuatan perhitungannya akan selalu menang. Hanya 1 detik tersisa, Iruki menghitung urutan angka terakhir. Gerakan yang terasa lambat baginya, tapi secepat kilat bagi semua orang. Saat tes berakhir, Serone merasakan kelelahan yang luar biasa. Tubuhnya terkuras, tapi saat Cheryl mendekatinya, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Serone sebenarnya menang, skor akhirnya lebih tinggi dari Iruki. Mencetak rekor baru, teman-teman sekelasnya berkerumun di sekelilingnya. Memberinya selamat karena memecahkan rekor dan melampaui bahkan kinerja Iruki. Namun, Iruki berdiri dari posisinya dan berjalan ke arah Serone. Dengan seringnya tipis di wajahnya, ia menunjukkan bahwa Serone mungkin melanggar aturan dengan penggunaan sihirnya. Secara spesifik, ia mengklaim bahwa area efek Serone, yang melibatkan penembakan foton, tidak diperbolehkan dalam tes kecepatan menembak. Serone masih mencoba mencerna beratnya kemenangan ini. Berpikir bahwa tampilan cahayanya di akhir tes adalah penyebab komentar Iruki. Menyampingkannya sebagai reaksi membosankan atas kesuksesannya, Iruki malah terkekeh dan menjelaskan bahwa ia hanya bercanda. Ia meyakinkan Serone bahwa menembakkan foton tidak dianggap sebagai sihir area efek, yang mengejutkan Serone. Walau ada ketegangan, Iruki mengulurkan tangannya, memberi selamat pada Serone karena memenangkan tes. Para siswa yang telah berkumpul di sekitar terkejut. Karena jarang sekali Iruki menerima kekalahan dengan begitu sportif, Serone merasakan beratnya momen ini. Serone masih mencerna kejadian baru-baru ini, bertanya apakah Iruki ingat apa yang telah ia katakan. Tentang nilai kehidupan yang lebih penting daripada penelitian, Iruki mengakui poin itu. Mengakui bahwa Serone benar dalam pengamatannya. Namun, Serone salah paham dengan filosofi Iruki. Iruki menjelaskan bahwa ledakan, seperti energi yang Serone gunakan, tidak serta-merta bersifat kekerasan. Dia memperjelas bahwa agar ledakan itu berbahaya, ia harus didorong oleh niat untuk menyebabkan kehancuran. Serone, bagaimanapun, tetap mempertahankan keyakinannya bahwa manusialah yang memanipulasi energi. Dan bahwa segala jenis ledakan, terlepas dari niatnya, adalah berbahaya. Iruki mengangguk penuh pertimbangan dan menanggapi, mengakui perspektif Serone. Dia melanjutkan dengan menyatakan bahwa mereka yang memegang kekuatan seperti itu memiliki tanggung jawab. Dan mulai saat ini, dia ingin Serone bertanggung jawab padanya. Sebuah ledakan, lebih dari sekadar ledakan energi yang tak terkendali. Jika seseorang bisa menguasainya, satu ledakan bisa menyediakan energi yang cukup untuk 10.000 orang untuk hidup. Iruki percaya bahwa kekuatan seperti itu akan menandai dimulainya era baru di dunia ini. Tidak akan ada lagi perkelahian memperebutkan sumber daya yang terbatas. Sebuah konsep yang tampaknya belum terlalu mempengaruhinya, namun dia bertekad untuk mewujudkannya. Serone masih berusaha memahami situasinya. Bertanya-tanya apakah ada kesalahpahaman. Namun, Iruki mengungkapkan bahwa kata-katanya hanyalah ujian untuk melihat bagaimana Serone akan bereaksi.
Dia ingin menentukan apakah Serone adalah tipe orang yang akan memanfaatkan kekuatan seperti itu. Atau apakah dia akan memahami bahayanya dan takut akan hal itu. Serone mulai menyadari bahwa Iruki tidak sepercaya diri yang terlihat. Ketakutan yang dia lihat di mata Iruki bukanlah dibuat-buat. Itu tulus, mencerminkan kecemasan yang lebih dalam tentang menjadi kekuatan yang tak terkendali. Melalui konfrontasi mereka, Iruki mengakui bahwa kemenangan Cerwan membuktikan kebenaran keinginannya. Dia mengakui bahwa Cerwan sekarang satu-satunya yang mampu menghentikannya. Cerwan, akan tetapi, menegaskan bahwa kecuali Iruki bertanggung jawab atas tindakannya, dia tidak akan meninggalkan tempat latihan. Pernyataan ini mengejutkan rekan-rekan mereka, yang selama ini menduga bahwa Serone telah menahan diri karena takut akan kekuatannya sendiri. Serone sendiri tidak yakin dengan posisinya. Dia bertanya-tanya apakah dia seorang realis atau seorang idealis. Meskipun ada pergulatan batin, dia merasa ragu tentang perannya dalam situasi ini. Dia menyadari sesuatu yang penting dari interaksinya dengan Iruki. Ketakutan di mata Iruki bukanlah bagian dari strategi atau tipu daya, itu nyata. Kemudian Profesor Rome menghampiri Shirune dengan mendesak, memanggilnya pergi. Dia khawatir, mempertanyakan apakah Serone mengerti betapa seriusnya apa yang telah dia lakukan. Dia memperingatkannya bahwa memasuki alam kekuatan itu, yang telah dia sentuh bisa membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Serone setuju dengan Profesor Romi, mengakui bahwa dia tidak sepenuhnya mengerti bahaya jalan yang telah dia lalui, jelasnya, bahwa alam yang telah dia masuki berada di luar pemahaman, itu adalah alam keabadian. Ruang di mana angka tidak berlaku, para mage menyebutnya fungsi abadi. Sementara para biksu menyebutnya nirvana, itu adalah keadaan yang bisa dicapai manusia. Tetapi begitu mereka masuk ke keabadian, mereka berisiko menjadi ketiadaan, kehampaan ini. Yang Profesor Romi sebut sebagai kekosongan besar. Menarik Serone, mengancam akan menelannya malam itu. Serone terbangun dari mimpi aneh yang sama yang dialaminya setiap malam. Mimpi itu adalah kehampaan hitam pekat, dan setiap kali, rasanya seolah-olah dia sedang ditarik ke dalamnya, sampai dia melihat seutas cahaya. Sensasi yang dia rasakan menjadi semakin aneh. Seolah ada sesuatu di luar kendalinya yang mempengaruhinya. Mencari jawaban, Serone menghampiri Profesor Romi, yang meyakinkannya bahwa tidak ada apapun yang salah secara fisik dengan tubuhnya, namun Serone tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu sedang terjadi padanya di tingkat yang lebih dalam dan misterius. Dia merasa seolah-olah hantu telah merasukinya, meskipun Romi meyakinkannya. Pengalaman itu membuatnya sangat gelisah. Serone segera mengumpulkan Nade dan Aruki untuk membahas kejadian aneh itu dengan ekspresi serius. Dia menceritakan detail mimpi berulangnya, perasaan ditarik ke dalam kehampaan hitam yang luas dan secercah cahaya di ujungnya. Iruki, si skeptis abadi, menjelaskan bahwa skala, kecepatan, dan bentuk tempat yang digambarkan Chirone berada di luar apapun yang dapat diamati di dunia mereka. Dia menduga bahwa fenomena seperti itu lebih cocok dengan luar angkasa seperti yang dia baca di buku-buku. Nade, sebagai penyelidik untuk klub ilmu paranormal, berbagi kisah sejarah yang mengerikan. Sekitar 200 tahun lalu, sebuah eksperimen elektrolisis spiritual telah dilakukan pada seorang kriminal yang dijatuhi hukuman mati. Eksperimen itu bertujuan menguji apakah jiwa manusia dapat dimanipulasi menggunakan listrik. Si kriminal ditempatkan dalam kotak logam dan listrik terus dialirkan ke tubuhnya. Eksperimen yang tidak manusiawi itu segera dihentikan, tapi orang di dalam kotak itu selamat. Dan sadar sebulan kemudian, dia mulai berbicara tentang tempat-tempat yang belum pernah dia kunjungi. Atau bahkan dengar, menggambarkan tanah asing di luar dunia mereka secara detail. Tempat-tempat yang kemudian diverifikasi kebenarannya, membuat mereka tertarik. Chirone mulai menyusun kemungkinan bahwa jika jiwanya benar-benar dipecah dan diionisasi selama eksperimen, mungkin itu berubah menjadi kekuatan elektromagnetik, menarik informasi dari dunia ke dalam jiwanya. Sensasi aneh yang dia alami, Nate menjelaskan, bisa jadi semacam penglihatan super. Kesadaran yang meningkat yang memungkinkan seseorang untuk merasakan hal-hal di luar batas normal indera manusia. Iruki memberitahu Nade bahwa, jika jiwa terionisasi secara elektrik, itu bisa menyebabkan fenomena kuantum, memungkinkan transendensi waktu dan ruang. Fenomena ini beroperasi pada skala lebih kecil dari elektron, sebuah dunia yang tidak dapat diukur dan diamati pada saat yang sama. Dunia yang didefinisikan murni oleh probabilitas. Mereka berhipotesis bahwa, jika jiwa lebih ringan dari elektron, korelasi antara waktu dan ruang akan rusak, menciptakan alam keberadaan yang sama sekali baru. Serone mencerna analisis mereka, mengakui kerja keras mereka, namun juga menyadari bahwa ide-ide mereka masih hanya hipotesis. Agar teori ini bisa melangkah lebih jauh, mereka membutuhkan informasi yang lebih konkret. Eruki kemudian menyebutkan sesuatu yang aneh tentang proton Serone selama tes pistol kecepatan. Dia mencatat bahwa mimpi buruk Serone dimulai segera setelah tes itu, menunjukkan bahwa peristiwa itu mungkin memicu sesuatu di tubuhnya. Iruki menjelaskan bahwa fungsi abadi, sebuah konsep yang dihormati oleh para matematikawan, ibarat cawan suci, memegang kunci untuk semua yang mereka diskusikan. Dan pengalaman Serone mungkin terkait dengannya. Setelah percakapannya dengan Iruki dan Nade, Serone memutuskan untuk secara resmi bergabung dengan klub sains paranormal, tertarik dengan potensi untuk menemukan lebih banyak tentang fungsi abadi dan implikasinya. Nate sangat gembira dengan keputusan Serone, bersemangat untuk menjelajahi batas baru ini bersamanya. Mereka secara resmi mengaktifkan kembali klub, siap untuk menyelami misteri alam semesta. Akan tetapi, Iruki mengungkapkan kekhawatiran bahwa para profesor mungkin tidak menyetujui Serone bergabung dengan klub-klub mereka memiliki reputasi buruk di sekolah. Dan para profesor waspada terhadap kegiatannya, meskipun ada kekhawatiran ini. Mereka memutuskan untuk merayakan keanggotaan Serone, bertentangan dengan keinginan Nade. Aplikasi Serone ditemukan oleh profesor yang paling ingin mereka hindari. Profesor melihat potensi untuk penelitian lebih lanjut tentang fungsi abadi atau nirvana, sebuah konsep mistis yang berada di luar pemahaman umat manusia yang terbatas.
Hanya mereka yang telah mengalaminya secara langsung yang benar-benar dapat merasakan kehadirannya.